Uskup Keuskupan Jayapura, Monsinyur Dr. Yanuarius Theophilus Matupayo, dalam sambutannya saat meresmikan ruang rawat inap JKN Kris Santo Pius Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura pada Sabtu 21 Juni 2025 meminta kepada Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan. Sementara itu, Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura, Dr. Gigi Aloysius Giai MKes, mengatakan melalui inovasi-inovasi yang terus dilakukan pihaknya, maka kini banyak orang asli Papua menempatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura. Jelasnya berikut ulasannya. Demikian News TV Papua melaporkan. Kita sudah membuktikan bahwa lewat karya ini, karya pelayanan kesehatan Katolik, kita tidak main-main. Ini juga merupakan tanda bahwa Gereja Katolik melalui pelayanan ini adalah mitra dengan pemerintah. Karena itu gedung yang baik agar juga digunakan dengan baik juga oleh petugas-petugas yang ada. Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, powerful katanya, kepada para pasien. Agar kepada petugas, para dokter, tim medis, non-medis, kita memberikan pelayanan yang terbaik. Ini adalah merupakan suatu kriteria. Moto rumah sakit ini adalah jangan hanya tahu saja di kepala. Kita mesti buktikan bahwa kita ini adalah bisa memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan pesan kasih dari Tuhan melalui segala sarana yang ada. Itu pertama. Jadi saya harap bahwa dengan sarana yang ada ini kita memberikan pelayanan yang terbaik sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan yang diwujud nyatakan melalui pelayanan bagi para pasien. Pertama. Yang kedua, untuk melaksanakan tugas ini memang kita perlu kerjasama. Tentu kerjasama secara internal itu penting supaya kita meningkat kesatuan persatuan kita meningkat kerjasama kita ke dalam. Setelah kita ikat kerjasama kita ke dalam, kemudian kita tampil untuk bermisi untuk melayani kepada masyarakat di luar. Maka saya mohon supaya selalu saya katakan bahwa saya penuh mati itu ada di belakang gunung, di Wamena, ada di Oksibil, ada di Kerom, tapi juga bisa kita tetap terbuka pada mereka yang lain dari provinsi-provinsi lain di Papua ini. Maka saya minta kepada pihak rumah sakit perlu kerja keras, proaktif, bagaimana untuk menjalin kerjasama dengan pihak Pemda, pihak Bupati, agar supaya kerjasama itu dapat dibangun sehingga mereka yang dapat dilayani dari daerah-daerah yang sulit dijangkau, mereka bisa datang dan kita berikan pelayanan dari Rumah Sakit Dian Harapan ini. Ini sesuai dengan misi bagaimana rumah sakit ini dibuka. Rumah sakit ini awalnya dibuka dengan maksud supaya bukan hanya melayani orang-orang di sekitar kota, bukan hanya melayani orang-orang yang mampu, tapi pertama dan terutama adalah melayani kepada para pasien yang datang dari jauh, dari gunung-gunung, dari pedalaman, dari orang-orang yang tidak mampu. Karena itu pelayanan lewat BPJS perlu dimaksimalkan, perlu ditangani dengan baik agar supaya dapat mendukung kemajuan dari rumah sakit kita ini.
Memang ada hal-hal tertentu yang kami akan kembangkan. Saya rasa saya pernah jadi direktur di tempat lain, ada 3 rumah sakit. Di sini memang kualitas mutu pelayanannya terbaik. Hanya ada hal-hal yang kami kembangkan. Ada kesan di luar, seakan-akan Dian Harapan itu kurang melayani orang asli Papua. Saya mau katakan tidak. Kami di sini sekarang kerjasama dengan BPJS, itu kepesertaan BPJS itu kebanyakan orang Papua yang kami layani hari ini. Kami juga kerjasama dengan kartu Pornum by Sehat, itu semuanya orang asli Papua. Kami juga kerjasama 8 kabupaten Provinsi Papua Tengah. Jadi semua orang asli Papua kami layani sini. Dengan Tolikara, semua pasien rujuk ke sini. Begitupun dengan kabupaten lain, kami lagi menjajaki untuk kerjasama. Itu artinya di sini sekarang pasien orang asli Papua lebih banyak. Nah, itu jangan sampai ada kesan seakan-akan di sini mengejar profit dan lain-lain. Ya, jadi 1,5 bulan, hampir mau 2 bulan ini sudah luar biasa melayani orang asli Papua. Dan kami di sini sudah bentuk satu tim untuk masyarakat yang akan datang berobat di Rumah Sakit Dian Harapan, mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS, maka tim ini akan cepat bergerak dan kami sudah cepat bergerak untuk bagaimana mereka memiliki kartu jaminan kesehatan, baik itu BPJS ataupun kerjasama tadi, Kok Sehatkah, Pornum by Sehat dan lain-lain, atau Tolikara Sehat. Nah, sehingga seluruh rakyat Papua yang belum memiliki kepesertaan BPJS, Rumah Sakit Dian Harapan akan bergerak cepat, tim yang cepat gerak cepat untuk masyarakat itu memiliki jaminan kesehatan, mungkin yang mati ataupun yang belum ada. Nah, itu. Yang berikut, kami di sini akan ada rumah singgah keluarga pasien, ya. Jadi keluarga tidak perlu lagi cari-cari rumah kemanapun, kami siapkan tempat tinggal. Bahkan nanti kami kasih makan keluarga pasien. Bahkan di sini kami akan ada laundry umum juga, ya. Kami akan pasien-pasien keluarga yang datang di sini. Sedangkan pasien, kami sudah berkomitmen dengan gedung JKN Kris Rawat Inap ini. Nanti seluruh pasien itu kami akan buka juga yang namanya salon keperawatan. Jadi pasien-pasien kami kasih mandi dengan baik, bukan hanya penyakit, tapi fisiknya kami rawat juga dengan baik. Kami sudah direksi dan yayasan bergerak cepat. Nanti ke depan pengambilan obat yang tunggu lama sudah tidak perlu lagi, karena rumah sakit akan mengantar ke rumah-rumah. Jadi kami sekarang Dian Harapan, masyarakat tidak perlu tunggu lama menunggu obat lagi, pulang saja. Nanti setelah dapat edukasi mekanisme minum, waktu minum, cara minum, setelah dijelaskan langsung pulang. Nanti rumah sakit akan antar. Caranya bagaimana itu strategi rumah sakit. Ya, saya kira dan itu sekian. Tahun ini, ya tahun ini. Ya, makasih. Konteks pelayanan kasih itu betul-betul diterapkan. Ya, kami sangat. Itu yang diutamakan. Program dan visi misi wali kota adalah tim terpadu kesehatan dan juga tim terpadu keamanan. Nah, khusus tim terpadu kesehatan itu pemerintah kota melibatkan 9 pimpinan OPD, organisasi perangkat daerah. Nah, di 9 itu nanti dikomandoi oleh dinas-dinas kesehatan. Mereka akan bekerja dari rumah ke rumah untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat di Kota Jayapura. Bukan hanya pemeriksaan kesehatan, juga pemeriksaan kependudukan, pemeriksaan pendidikannya, pemeriksaan tenaga kerja juga di situ, termasuk pemeriksaan bansosnya, JKN, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, termasuk juga pemeriksaan mengenai kondisi rumah mereka, apakah dia layak huni apa tidak. Nah, 9 OPD inilah yang akan bekerja door to door, dilengkapi dengan format yang ada, termasuk tim dokter kita. Kenapa ini terjadi? Karena yang selama ini kita alami di kota, tingkat
derajat kesehatan kita semakin tinggi, semakin menurun. Buktinya banyak warga yang berobat di rumah sakit dan di puskesmas. Berarti kesehatan kita menurun. Karena kenapa? Ini kita masih gunakan cara kuratif, pengobatan, menunggu sakit baru diobati. Nah kita rubah sistemnya preventif, cegah sebelum sakit, sebelum hujan sedia payung. Nah kira-kira begitu. Nah kalau sudah hujan baru kita ambil payung, nah itu basah-basah kita. Maka ini sebelum dia basah, ya keringkan memang duluan. Nah caranya tim kita bentuk ini datang ke rumah periksa apakah dia kena penyakit atau tidak. Kalau sakit dikasih obat. Jangan tunggu dia parah baru pergi berobat. Nah, dengan cara inilah kita harap memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Jayapura. Nah, apalagi dikaitan dengan peresmian hari ini, dari Rumah Sakit Dang Harapan meresmikan perawatan inap untuk JKN rawat inap ini sangat juga membantu pelayanan kepada warga kota khususnya dan Papua pada umumnya dalam rangka memberikan pendekatan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kota Jayapura. Saya kira itu. Terima kasih. Ya.